Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Baik ya talibat, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih seputar maf'ul li ajli ya. Nah, kita ulang sedikit ya, maf'ul li ajli itu apa sebenarnya? Nah, maf'ul li ajli itu adalah isim masdar yang dibaca mansub ya. Tujuannya untuk apa? Untuk menunjukkan sebab atau motif terjadinya perbuatan ya. Atau bisa juga diartikan maf'ul li ajli ini untuk menjawab untuk apa perbuatan itu dilakukan ya. Itulah dia dimaksud dengan maf'ul li ajli. Jadi saya ulangi, maf'ul li ajli atau maf'ullah ya, nama lainnya adalah isim masdar yang dibaca mansub untuk menunjukkan sebab atau motif terjadinya perbuatan. Atau bisa juga diartikan maf'ul li ajli ini untuk menjawab untuk apa perbuatan itu dilakukan ya. Masdar itu adalah sesuatu yang abstrak, dia tidak kelihatan. Seperti kalau kita lihat contohnya di situ, tolaban di situ artinya tuntutan. Kita tidak dia itu abstrak ya, tidak bisa terlihat. Kemudian seperti rojaan, mengharap gitu, yaitu abstrak, tidak terlihat. Nah, contohnya, contoh lain ya saya berikan agar lebih bisa dipahami. Oh, ternyata tidak bisa menggunakan keyboard Arab ya. Nah, saya akan sebutkan saja contohnya, seperti jalastu 'alal kursi ta'ban. Nah, saya duduk di atas kursi. Kenapa? Ta'ban, karena lelah gitu ya. Jadi ta'ban di situ menjadi maf'ul li ajli. Ataupun contoh lain, akaltu at-ta'ama jaw'an. Akaltu at-ta'ama jaw'an. Saya memakan makanan itu kenapa? Karena lapar ya. Jadi jaw'an di situ menjadi maf'ul li ajli. Kemudian contoh lain, adhabu ilal madrasati raghbatan fil ilmi. Adhabu ilal madrasati raghbatan fil ilmi. Saya berangkat ke sekolah atau saya pergi ke sekolah. Kenapa? Karena mencintai ilmu. Jadi ada sebab akibat di sana ya. Ataupun contoh lainnya, darabtul walada ta'diban lahu ya. Darabtul walada ta'diban lahu ya, saya memukul anak tersebut karena ingin memberinya atau ingin mendidiknya. Ta'diban di situ menjadi maf'ul li ajli ya, ada sebabnya, ada tujuannya di situ. Nah, biasanya lafaz-lafaz yang digunakan dalam maf'ul li ajli ini seperti
ikraman, ya, sebagai penghormatan atau rasa hormat. Kemudian huznan itu rasa sedih gitu ya. Kemudian khaufan itu karena rasa takut. Kemudian hubban karena ada rasa cinta. Kemudian rahmatan bisa juga karena rasa sayang. Hasadan karena iri gitu ya. Kemudian bughdan karena marah gitu. Bisa juga dengan kalimat farhan, imanan, wahtisaban, ya, itu juga merupakan maf'ul li ajli. Nah, jadi ketentuan yang ada pada maf'ul li ajli ini dia akan senantiasa menggunakan dalam bentuk masdar, ya. Seperti talaba yatlubu talaban. Kalau kita lihat contohnya di sini di dalam buku ini, ba'athatil hukumatu talabatan ila Misra talaban lil ulum, ya. Pemerintah mengirim pelajar ke Mesir, gunanya untuk apa? Talaban, mencari atau menuntut ilmu, ya. Jadi talaban di sini dalam bentuk masdar, ya. Kalau kita mempelajari tasrif istilahi, nah di situ ada fi'il madi yang pertama, kemudian fi'il mudhari, kemudian ada masdar, kemudian ada isim fa'il, kemudian ada isim maf'ul. Nah, jadi ini bentuk ketiga dari tasrif istilah. Dia berbentuknya seperti ini. Tolaba, asal katanya tolaba, kemudian yatlubu tolaban, ya. Nah, seperti itu. Ataupun contoh lainnya seperti nasara yansuru nasran, ya. Khafa yakhafu khaufan, ya, begitu ya, bentuknya masdar. Masdar itu dia fi'il sesuatu yang abstrak, dia tidak terlihat, kata kerja yang abstrak. Nah, ini sudah kita bahas, ya, pada pertemuan yang lalu. Kita sudah di yang ketiga, ya. Kita sudah di keterangan yang ketiga kemarin. Nah, maf'ul li ajli ini dia harus sama waktunya dengan suatu perbuatan yang dikerjakan, ya. Jadi fi'il dan masdar terjadi di waktu yang bersamaan. Jadi tidak bisa dia berlainan waktunya. Nah, contohnya di sini ahda Muhammadun saliman musa'adatan fi amalih. Nah, ini tidak bisa menjadi maf'ul li ajli karena tidak dalam waktu yang bersamaan. Jadi artinya itu Muhammad memberi hadiah kepada Salim karena telah membantu pekerjaannya. Ini sudah berlalu, baru dia berikan hadiah gitu. Pekerjaannya sudah berlalu, baru dia berikan hadiah. Tidak bisa seperti itu, ya. Kalimat bahasa Arab dengan pola di atas salah, ya, sebab waktu Salim menolong adalah lebih dulu terjadinya daripada pemberian hadiah Muhammad kepadanya. Nah, jadi pola kalimat bahasa Arab yang benar yang seperti ini. Ahda Muhammadun saliman li musa'adatihi fi amalihi. Nah, karena itu kita perlu kita perhatikan dengan cermat perbedaan keterangan tujuan dengan keterangan sebab dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi cara mengenalnya adalah perbuatan itu harus sama dengan maf'ul li ajlihnya, masdarnya, ya. Contohnya seperti hadara Ahmadu ikraman li Mahmud.
ya, ataupun amsaktuhu khaufan min firarih gitu. Amsaktuhu khaufan min firarih. Jadi artinya itu saya menahannya, kenapa? Karena takut dia lari gitu. Jadi antara perbuatannya itu memegang itu dengan masdar, dengan maf'ul ajr itu bersamaan waktunya. Jadi tidak boleh perbuatannya dulu baru nanti ada maf'ul ajrihnya di waktu yang berikutnya. Tidak bisa seperti itu. Ya. Baik ya talibat. Kita lanjut ke tadribat saja. Tadribat yang pertama, Zara Umaru maridan tasdiyatan lah. Zara Umaru yatiman tasdiyatan lahu. Zara Umaru fakiran tasdiyatan lahu. Lalu zara Umaru ajuzan tasdiyatan lahu. Nah, Zara Umar maridan. Nah, di sini maridan menjadi seharusnya tasliyatan ini yang menjadi maf'ul ajrihnya. Ya, jadi si Umar mengunjungi orang sakit sebagai kenapa? Untuk menyenangkan hatinya. Ya, seharusnya tasliyatan ini yang menjadi maf'ul ajrih. Kemudian ini juga demikian ya. Ini akan kita kaji kembali. Kita lanjut ke yang kedua. Qara'at Fatimatu al-Qur'ana ibtigha'an limardatillah. Ya, si Fatimah membaca Al-Qur'an untuk apa? Tujuannya untuk mencari ridha Allah. Ya, jadi ibtigha'an di sini dia menjadi maf'ul li ajli. Dan ini sudah benar posisinya. Kemudian qara'at Fatimatu al-Qur'ana talaban limardatillah. Nah, talaban di sini menjadi maf'ul li ajli karena dia bentuknya yang pertama masdar ya. Fatimah membaca Al-Quran karena tujuannya mencari ridha Allah. Kemudian qara'at Fatimatul Qur'ana raja'an limardatillah. Ya, si Fatimah membaca Al-Quran untuk tujuannya adalah mengharap ridha Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, safara Zaidun ila Misra tawsi'atan li ma'rifati biladi Misr. Si Zaid musafir ke Mesir guna memperluas pengetahuan di negara Mesir ya, untuk mengenal negara Mesir gitu ya. Nah, jadi di sini tausi'atan menjadi maf'ul li ajli. Nah, sementara Zaid ini menjadi fa'il ya. Safara Ali ila Misra tausi'atan li ma'rifati biladi Misr. Ini juga tausi'atan di sini menjadi maf'ul li ajli. Safara Utsman. Nah, Utsman ini di sini jadi fa'il.
Nah, kita ke tamrinat. Yang pertama, bedakanlah pola kalimat maf'ul li ajli dengan pola kalimat lamut ta'lil di bawah ini. Yang nomor 1, karena sebelumnya lamut ta'lil itu adalah kita ke atas sedikit ya. Nah, pola kalimat dengan keterangan sebab dalam bahasa Arab harus menggunakan lam at-ta'lil, yaitu li yang bermakna karena sebab, seperti contoh di atas. Ya, dan di sini dia ahda Muhammadun saliman li musa'adatihi fi amalihi. Ya, jadi ini lamnya lam ta'lil. Ya, si Muhammad menghadiahkan si Salim. Kenapa? Karena dia menolongnya dalam pekerjaannya. Ya, dia berbaris jar, ya, jar majrur. Nah, sekarang kita ditugaskan untuk membedakan. Qara'at Aisyatu al-Qur'ana raja'an limardatillah. Qara'at Aisyatu al-Qur'ana raja'an limardatillah. Nah, ini adalah maf'ul li ajli, ya. Karena di sini dia menggunakan masdar dan dia artinya tujuannya adalah untuk mengharap, ya. Sifat si Aisyah membaca Al-Qur'an untuk mengharapkan ridha Allah. Kemudian yang kedua, sa'adat Fatimatu Zainaba jazaan li amaliha. Nah, ini juga jazaan di sini juga merupakan maf'ul li ajli. Ya, si Fatimah menolong si Zainab sebagai balasan untuk pekerjaannya. Nah, kemudian yang ketiga, ahda Muhammadun Zaidan li musa'adatihi fi amalihi. Ya, kalau yang kita lihat contoh pertama dan kedua ini dia terjadi di waktu yang bersamaan, ya. Nah, kalau yang ketiga ini si Muhammad menghadiahkan si Zaid karena pertolongannya, karena membantunya dalam pekerjaannya. Nah, ini adalah lam ta'lil, ya. Kenapa? Karena tidak di waktu yang bersamaan dan bentuknya juga bukan bentuk masdar, ya. Kemudian akhadtu kitaban min Zaidin liman'ihi fi raddihi ilayya. Nah, saya mengambil buku dari Zaid untuk mencegahnya mengembalikannya kepada saya. Jadi di sini bentuknya adalah lam ta'lil karena dia tidak terjadi di waktu yang bersamaan dan bentuknya juga bukan bentuk masdar, ya. Kemudian ahdatil hukumati muwazzafiha li khidmatihim ilaiha. Nah, pemerintah memberikan hadiah kepada pegawai-pegawainya karena khidmat mereka kepada pemerintahan. Nah, jadi di sini juga bentuknya adalah lam ta'lil, ya, karena tidak ada bentuk masdarnya di sini dan juga tidak terjadi di waktu yang bersamaan, ya. Kemudian yang kedua, buatlah 5 kalimat dengan pola maf'ul li ajli dengan menggunakan kata-kata sebagai berikut. Nah, ada tolaban, ada rojaan, ada tasliyatan, ada jazaan, ada rugubatan. Nah, bisa dilihat di contoh-contoh yang sebelumnya ada, ya. Itu bisa coba dilihat di situ. Nah, kemudian yang ketiga, isilah titik-titik di bawah ini dengan maf'ul li ajli yang tersedia di sebelahnya. Nah, kita isi satu-satu. Ta'allamat Faridatu al-lughat al-arabiyyah. Yang manakah yang sesuai?
rughbatan li ma'rifatiddin. Ya, jadi si Faridah mempelajari bahasa Arab karena kecintaannya untuk mengenal agama. Kemudian yang kedua, sa'ada Utsmanu Umar titik-titik li'amali. Jadi si Utsman membantu si Umar, yang sesuai adalah jazaan, ya, ini juga maf'ul ajli, jazaan li'amali, sebagai ganjaran karena pekerjaannya. Kemudian zarat tabibu maridan tasliyatan lahu. Ya, jadi si dokter mengunjungi orang sakit untuk menghibur si sakit. Tasliyah ini menghibur, ya. Kemudian yang keempat, safar Hamdan ila Uroba, yang mana talaban lirizq. Jadi si Hamdan musafir ke Eropa untuk mencari rezeki. Dan yang kelima, yusallil muslimuna salawatil wajibah ibtigha'an li mardatillah. Ya, jadi orang-orang Islam salat 5 waktu yang wajib untuk mencari ridha Allah. Nah, yang keempat, terjemahkanlah wacana di atas ke dalam bahasa Indonesia yang baik. Ya, sudah saya terjemahkan kan yang tadi, ya. Jadi mungkin bisa ditulis kembali, ya, apa yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Nah, kita juga punya ada kosakata baru. Di situ ada jazaan, balasan, man'i, menolak. Kemudian raddi, mengembalikan. Kemudian dokter, tabib, dokter tapi laki-laki. Tasliyah, menghibur orang jompo ajuz, ini orang tua, ya. Kemudian ibtigha'an, ini mencari, rajaan, berharap, ya. Nah, jadi thalibat, kesimpulannya adalah hari ini bahwa maf'ul li ajli itu adalah maf'ul li ajli adalah isim masdar yang dibaca mansub untuk menunjukkan sebab atau motif terjadinya perbuatan, ya, atau dengan kata lain maf'ul li ajli ini untuk menjawab untuk apa perbuatan itu dilakukan, ya. Jadi sebab akibatnya itu ada, ya, sebab terjadinya perbuatan itu apa gitu, mengapa dilakukan, nah terjawab juga di situ. Jadi dia dalam waktu yang bersamaan, ya, dan ketentuannya adalah dia dalam bentuk masdar, ya. Dan dia biasanya lafaznya itu banyak yang bersangkutan atau berkaitan dengan hati, ya, atau af'alul qalbi, seperti ta'diban, ya, mendidik. Kemudian raghbatan, kecintaan kita, ya. Kemudian imanan, keimanan, hubban, cinta, ta'aman, makanan, ya. Jadi berhubungan dengan perbuatan hati, ya. Jadi, ya, thalibat, أرجو لكم الفائدة والمنفعة. لو هناك سؤال سريع لا تستحي. إذن نكتفي بهذا القدر ونختتم بلفظ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إلى اللقاء ومع السلامة.